Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi. Saya Raffi. Ini adalah video kita tentang Energi terbarukan. Yang pertama ialah energi kinetik. Pengertian dari energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya, sehingga seringkali energi kinetik ini berada pada suatu benda yang tertentu tergantung pada laju masanya. Dikutip dari buku Energi Terbarukan, karena semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik, sedangkan semua yang benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Contohnya, penerapan energi kinetik dapat dijumpai pada benda bergerak, seperti mobil yang sedang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, atau saat menempuk pipinya dengan tangan. Jika benda bergerak semakin cepat, energi kinetik benda semakin besar. Demikian juga jika massa benda semakin besar, maka energi kinetik benda akan semakin besar. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Jika benda ini bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Dari pengertian ini kita bisa tahu kalau benda yang diam tapi di posisi tertentu itu akan memiliki energi potensial. Contohnya itu kayak orang lagi narik tali busur terus ditahan. Tali busur itu dapat energi potensial. Jika tali busur itu dilepaskan, anak panah akan melesat. Melesatnya anak panah ini adalah akibat usaha yang dilakukan oleh tali busur, atau sepertinya atau bekas lukukan kepala kelapa jatuh di atas permukaan tanah, menunjukkan energi potensial yang dimiliki oleh kelapa akibat jatuh dari pohonnya yang tinggi. Sementara dalam rumusnya adalah EP M kali G kali A. Kalor. Yang seterusnya adalah kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Pengertian kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain karena adanya perbedaan suhu. Kalor bukanlah zat. Apabila suatu benda dipanaskan, massanya tidak ada bertambah meski suhunya bertambah. Namun karena kalor adalah bentuk energi, maka energi lain bisa mengubah bentuk menjadi kalor. Contoh dari persamaan rumus kalor ialah rumus Q M kali C kali T. Keterangan Q kalor M massa benda, C kalor jenis benda, T perubahan suhu. Kalor jenis. Contoh rumusnya adalah C sama dengan Q dibagi T. Keterangan C, kalor jenis J dibagi Kg 0 derajat, atau Kal dibagi Gr 0 derajat. Contoh rumus lain adalah C sama dengan M dikali C, atau Q sama dengan C dikali T, atau C sama dengan Q bagi T. Keempat adalah energi listrik. Ya, tentunya kalian sudah tahu lah listrik itu apa. Energi listrik itu energi yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari suatu tempat ke tempat lain. Aliran elektron berpindah karena adanya beda potensial di satu tempat dengan tempat lainnya. Adapun elektron itu muatan listrik yang negatif. Karena energi listrik terbentuk dari pergerakan muatan listrik, maka energi listrik termasuk ke dalam energi kinetik. Sumbernya ada banyak, seperti batu bara kalau di Indonesia, minyak bumi, gas alam, angin, dan lain-lain. Contohnya ini seperti HP yang kita pakai, komputer, televisi. Ini adalah contoh-contoh yang mengaplikasikannya energi listrik. Nah,